Ya, oke guys. Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini tanggal 15 Mei pukul 17:37. Gue mau ngobrol santai aja guys. Sekarang IHSG udah di angka 7040 dan terus terang ya, terus terang. Kondisi demikian gue nggak terlalu suka guys. Kondisi demikian gue nggak terlalu suka sehingga saat ini gue masih megang cash. Berapa banyak cash yang gue pegang nanti akan gue bahas ya. Tapi yang jelas terus terang gue nggak terlalu suka ya, nggak terlalu suka dengan kondisi seperti ini karena ya udah naik dari beberapa waktu belakangan, bahkan di bulan Mei ini naik terus ya setelah libur panjang kemarin di hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, ini Kamis. Sebelumnya juga sebelum long weekend itu udah naik. Dan memang ada berbagai macam saham yang sudah naik juga. Nah, ada beberapa pertanyaan guys ya. Gue diskusi dengan berbagai teman-teman di Instagram dan gue coba menyampaikan di sini. Pertanyaannya yang cukup banyak ditanyakan adalah kenapa sell in May and go away itu tidak terjadi? Kenapa tidak terjadi? Kalau gue begini guys ya, kemarin itu kan IHSG sempat roboh waktu setelah libur lebaran di sini. Ya, di tanggal 8 April itu roboh. Jadi, kenapa? Biasanya kan setiap tahun itu selalu ada narasi di bulan Mei ini orang asing pada kabur gitu loh. Kemudian investor juga pada jual sahamnya. Tapi kenapa tidak terjadi di tahun 2025? Entah tidak terjadi atau belum terjadi karena ini masih pertengahan bulan ya. Tapi kalau dilihat sampai saat ini, ya nggak terjadi gitu. Karena sudah babak belur duluan di tanggal 8 April kemarin. Dan waktu tanggal 8 April 2025 kemarin, itu banyak saham lah pada roboh. Makanya gue sempet buat video waktu periode 8 April itu ya. Gue bilang di video, kira-kira begini, apa itu cut loss atau apa itu sell? Tekan tombol buy sampai jebol. Itu gue buat videonya waktu di tanggal 8 April. Jadi udah babak belur duluan di sini lah. Kalau misalkan ada narasi sell in May and go away lagi, mau babak belur sampai berapa? Sedangkan ada beberapa saham yang berfundamental bagus pada periode ini nih, itu lagi murah-murah. Makanya mau babak belur seperti apa lagi? Jadi udah habis duluan energinya di sini nih. Akhirnya memang naik. Kayak begitu. Kemudian yang kedua, saham apa yang tadi kan gue bilang, gue terus terang nggak terlalu suka dengan kondisi seperti ini karena beberapa saham sudah naik dan agak sulit menemukan saham bagus yang lagi dikasih harga murah. Jadi di tanggal 15 April ini gue baru jual PGEO ya guys. Jadi kalau kemarin gue update video komposisi portofolio gue tuh lagi megang apa aja, termasuk salah satunya PGEO. Sekarang PGEO gue udah nggak megang karena tadi gue jual itu di tanggal 15 Mei. Hari ini tadi gue jual di 1080. Nah, ini berkaitan dengan kondisi yang ketiga. Saat ini berapa cash yang elu pegang? Nah, gue saat ini megang berarti 15%. Sekarang gue megang 15% dari total portofolio. Misalkan, portofolio lu totalnya adalah 900.000 gitu ya. Sekarang gue lagi megang 150.000, atau kalau kalau lu megang, kalau total portofolio lu adalah saat ini nih yang lu lagi investasikan itu ada di angka 5 juta, ya gue masih megang sekitar ya 6 jutaan, 7 jutaan kayak gitu. Jadi sekarang gue megang cash sekitar 15% dari total portofolio. Gunanya cash ini untuk apa? Ya, nanti kalau memang biasanya guys ya, berdasarkan pengalaman pribadi, nggak ada yang namanya market itu naik terus dan tidak ada yang namanya market itu turun terus. Pasti nanti biasanya akan ada narasi-narasi, oh begitu nanti IHSG ambruk atau turun paling enggak lah ya. Itu nanti akan ada berita-berita yang tidak mengenakan, berita-berita miring gitu. Akhirnya
hal tersebut, berita-berita tersebut, narasi-narasi tersebut selaras dengan penurunan IHSG, bikin orang takut gitu loh. Nah, ketika nanti kondisi tersebut terjadi, ya 15% ini gua gunakan untuk nyerok. 15% ini di luar dana darurat ya. Dana darurat jangan dihitung. Jadi saat ini posisi gua 15% dari total portofolio. Posisi cash gua 15%. Dan ini masih ada kemungkinan bertambah. Ingat guys ya, ada beberapa emiten yang membagikan dividen. Kayak UNTR, gue megang dividennya belum masuk. BTPS, gue besok baru masuk tanggal 16 Mei. Telkom belum RUPS, ya. ASLC dia nggak bagi, dia kalau dia mau RUPS sih, tapi gue yakin dia nggak bagi dividen. Yang ada malah mau buyback kalau gue nggak salah 50 miliar. PJO udah gue jual. NCKL gue masih tahap akumulasi karena belum naik kan. Jadi saat ini dihitung dana yang gue punya, cash yang gue punya, dan dalam beberapa waktu ke depan ada beberapa emiten yang akan membagikan dividen. Ini 15% bisa bertambah. Gitu. Itu yang ketiga. Terus yang diincar saat ini apa? Ada beberapa guys ya. Gue tadi diskusi sama teman-teman di Instagram, teman-teman belajar saham juga. Dan ada beberapa yang selaras dengan apa yang gue coba incer. Ada beberapa karena emiten ini baru saja ex-date. Jadi masih fase ex-date. Setelah ex-date kan, setelah cum-date, di ex-date-nya itu biasanya emiten akan roboh senilai dividen yang dibagikan. Ada beberapa emiten yang memasuki periode ex-date dan sudah ex-date tapi belum naik-naik. Contoh, kayak Sido. Memang di kuartal 1 2025-nya dia turun. Tapi secara bisnis, secara perusahaan ini nggak ada masalah. Jadi Sido muncul ini masuk watchlist gue sebenarnya. Kemudian ada TPMA, gue nggak punya barangnya ya. Dan kemarin udah bagi dividen 80 dari harga 720 dia turun. Dan belum naik karena ex-date-nya kalau gue nggak salah kemarin tuh di tanggal 14 Mei. Itu TPMA. Ada, nah ini guys, Goto. Goto ini gue memperhatikan lah, ini turun lagi. Tadi gue bilang ini kalau Goto dikasih harga gocap lagi, kalau dikasih harga gocap lagi, ya mungkin dengan dana yang ada ini gue mau akan masuk lagi gitu. Gue nggak tahu ya kenapa Goto ini turun ya. Tapi nanti coba gue lihat dah, Goto ini turun gara-gara apa ya? Karena kemarin tuh ada berita dia mau diakuisisi Grab dan sebagainya. Dan kalau gue nggak salah dia mau ada demo deh guys. Demo Gojek 20 Mei. Sekarang tanggal berapa? Nah ini nih. Ini demo ojol. Nah ini gue nggak ngerti nanti akan berpengaruh atau tidak pada saham Goto ini. Tapi yang jelas terus terang gue lagi ngeliatin Goto juga. Oh ini kalau turun terus ke harga 50 mantep ini gitu. Goto ya. Kemudian Ultra Jaya juga ex-date hari ini. Ultra Jaya dan Sido lagi ex-date. Dan sekali lagi gue katakan, kalau memang gue jarang megang perusahaan consumer goods. Tapi kalau memang gue harus masuk, pilihannya saat ini ada di Sido sama Ultra Jaya. INDF udah tinggi. ICBP juga udah tinggi. Kuartal satunya bagus dia INDF. Hari ini naik 2% Indofood. Delta Mas bisa lu jadikan pilihan juga karena dia belum naik dan masih di angka 140. Gue nggak tahu nanti dia waktu di akhir Desember 2025 akan bagi dividen atau tidak. ITMG, seperti yang gue bilang, agak sulit kayaknya mengharapkan ITMG di bawah 20.000 karena kuartal satunya bagus sama, ya ini United Tractor ya. Kalau ini memang gue udah punya ya. Gue udah punya dan tinggal nunggu dividennya aja. Jadi itu guys ya, beberapa pertanyaan saham apa yang lagi diincar saat ini, pertanyaan keempat. Dan kalau misalkan lu ada saham yang lagi diincar, boleh komen di bawah. Untuk teman-teman yang nonton video ini mungkin juga, oh ternyata ada nih gini. Ada beberapa saham yang memang bagus yang disampaikan ke gua melalui Instagram. Cuman pas gua lihat, oh ini nggak liquid nih, susah masuknya, susah keluarnya nanti. Kurang liquid. Padahal memang bagus gitu. Tapi kalau lu mengetahui saham-saham yang bisa diincer dan bagus gitu ya, silahkan lu komen aja. Siapa tahu nanti teman-teman yang nonton video ini juga bisa melihat komentar lu. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Ngobrol santai aja di tanggal 15 Mei ini dan semoga lu
sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli, gua akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.